Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Penguji UKIN, Uji Kinerja Mahasiswa PPG dalam Jabatan Transmasi Plus Kementerian Agama Republik Indonesia di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo Batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Intan Handayani, saya guru Akidah Akhlak di MA Taruna Al-Quran. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia Batch 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 247125048. Pada hari ini, hari Jumat, tanggal 9 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan metode pembelajaran PBL atau Problem Based Learning pada materi Akidah Akhlak dengan bab akhlak terpuji, yaitu 4 hal: hikmah, ifah, syaja'ah, dan adil. Dalam pembelajaran ini, saya menggunakan beberapa strategi pembelajaran, yaitu ceramah, kemudian game dengan kartu pertanyaan dan jawaban. Yang terakhir adalah menggunakan diskusi yang siswa-siswa diberikan problem untuk dianalisis. Terima kasih, mohon arahan dan bimbingannya, dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Anda semua sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga selalu semangat dan belajar dengan giat setiap hari kita semua. Oke. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan pemimpin kelas memimpin doa pada hari ini. Silakan, Mbak. Doa mulai. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Kita harusnya sampai surat apa sekarang? Ya, silakan kita baca surat Al-Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Yang ketiga hari ini? Tidak. Semuanya masuk? Alhamdulillah. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran untuk meningkatkan rasa nasionalis kita, mari kita menyanyikan Indonesia Raya. Silakan berdiri semua Anda. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Gema madrasah membahana di pesanaku di Nusantara. Tilawati asu ahifdi. Udah apa belum? Wa arsyadani ila tarkil ma'asi. Sya'autu ila wakilku hafidni wa arsyadani ila tarkil ma'asi. وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهتدى لعاصي
Oke, anak semua tahu artinya tidak? Ya, ini bahwa ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil asy. Cahaya tidak mungkin masuk pada orang yang bermaksiat. Nah, ini penting banget buat kita para pelajar, buat memotivasi kita semua, ya. Tiap hari belajar, tiap hari cari ilmu. Tapi keberkahan ilmu tidak akan didapat kalau kita masih berbuat maksiat. Ketika dihiasi dengan akhlak terpuji, maka yang muncul itu yang lihat indah. Yang datangin pohon ini apa aja? Kalau misalnya bunganya terus ada madunya, yang datangin apa? Bermanfaat enggak ini? Bisa ada buahnya, bisa kita tadi ada madunya, nanti juga bisa lebah kemudian juga menghasilkan bisa buat kita duduk di sini, Linda. Bisa. Manfaatnya banyak. Oke, tadi ilustrasinya dengan materi pagi ini anak-anak semua. Jadilah seperti orang yang rindang supaya bermanfaat, dihiasi dengan akhlak terpuji, dan jangan menjadi seperti pohon yang mati. Jadi goalnya kita tentang apa? Yes. Yuk, mari kita sama-sama menanamkan pada diri kita supaya menjadi muslimat ya. Jadi kayak wadahnya kan kotor kan? Kalau berilmu maksiat, wadahnya kotor. Maka biar wadahnya itu bisa menampung kebaikan, wadahnya harus diapakan dulu? Dibersihkan. Harus dicuci dulu, dibersihkan. Kalau sudah bersih, bisa nggak baru dimasukkan sama kebaikan-kebaikan tadi? Bisa. Jadi ketersambungan materi kita yang lalu sama yang sekarang, yang kemarin untuk akhlak tercela coba kita hilangkan dulu. Kemudian kita isi dengan akhlak-akhlak terpuji. Ada hikmah, syaja'ah, dan fadil. Tapi sebelumnya coba Ustazah kita sebutkan. Kan ada akhlak tercela dan ada akhlak terpuji. Coba sebutkan contoh akhlak tercela. Sombong, tamak, sakit. Oke, lagi bahil. Ya, banyak sekali ya. Termasuk akhlak tercela. Sekarang coba sebutkan akhlak terpuji selain yang kita bahas ini. Tahun. Hati-hati. Amanah, husnul. Apa? Tasawuf. Oke. Di kelas sebelumnya sudah dibahas ya. Jadi hikmah itu kan cuma teksnya, tapi berkaitan juga dengan konteks. Kayak Ustazah mau nasihatin kalian, ya. Terus Ustazah marah-marah, tidak maju. Kamu ini maju tidak? Misalnya maju, ayo maju tidak? Nggak usah di situ aja, oke? Kalau ini suka berbohong di depan banyak orang-orang, tuh jilbabnya suka tidak baik pakainya, ya. Dasar hina. Nah, apakah itu baik di kondisinya? Tidak. Jadi hikmah itu tidak hanya terkait teks, tetapi kondisi juga yang berkaitan di dalamnya, di mana suasana yang disampaikan, ketepatan masalahnya, dari yang disampaikan itu bisa pas. Nah, itu namanya menjaga kesucian. Ya sama ya, kehormatan kesucian. Tidak menjaga itu saat itu sebanding dengan harga diri. Kalau dibuka saja. Apa artinya? Berani. Apa artinya adil? Tidak ada kesalahan, tidak sepihak, atau menyamakan yang satu dengan yang lain.
Guru akhirnya paham mengapa Agnes setiap hari datang terlambat ke sekolah. Ternyata peningkatan ini, ia harus berhati-hati dengan sangat hati. Karena di sekolah masih ini sedang mengambil sekolah sosial telah hatinya. Kita bisa melihat sifat apa yang tergambar karakternya dari Ananda Abel ini. Selain itu tahu nggak dia kondisinya tidak punya. Ketika punya larang, dia menceritakan tidak. Berarti apa? Itu sekali. Ya. Dalam kondisi cuma salah baju maksudnya sampai rela untuk dikasih hukuman, tapi tidak menyampaikan bahwa dia dalam kondisi yang sangat teguh. Game. Gamenya ini ada kartu sudah Ustazah apa namanya ya, siapkan. Ada pertanyaan dan ada jawaban. Silakan dicari dokumennya yang sesuai. Nah kemudian jawabannya apa? Ini ada lebaran yang nanti kalian bisa presentasikan dengan masalah yang akan kalian diskusikan. Ya anak-anak semua. Jadi sesuai materinya nanti ada misalnya di akhir, nanti yang di akhir jadi satu kelompok. Misalnya yang di bab sajaan jadi satu kelompok, yang di IPA jadi satu kelompok. Setelah sudah ketemu dengan kelompoknya, maka akan ada problem yang harus kalian analisis. Nah, jadi problemnya dianalisis. Problemnya apa? Nanti akan Ustazah sampaikan ketika kalian sudah ketemu sama pasangannya. Oke, silakan dicari pasangan kita ya. Kita kasih Ustazah. Ya, kalau ada yang tidak menemukan, ya nanti yang tidak menemukan pasangannya, Ustazah minta maju di depan membaca surat pendek. Oke, silakan lihat juga. Sini, baca posisinya, baca surat apa, Mbak? Baca surat Al-Quran. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ada kesulitan atau tidak Nanda? Coba Ustazah lihat ya. Nanti bilangnya tidak ternyata bagi Ustazah belum manusia. Oke, kalian kifah ya. Lima. Coba baca pertama. Ini lebih contoh. Yang pertama ya. Real banget kalau misalnya musliman baca. Farida. Oke. Tip. Kita makan lagi contohnya seperti apa seorang muslimah. Ini kepada pelajar. Nah, ini kan pelajar, tapi ini lebih ke teman. Padahal yang Ustazah inginkan lebih kepada pelajarnya. Iya, kan kayak dia belajar. Misalnya malas atau gimana. Dia berani ketika dia belum tahu itu pelajarannya, tapi dia berani mencari, berani ke guru untuk tanya. Tapi contoh-contohnya udah, mungkin lebih di sudah selesai? Sudah. Coba Ustazah lihat. Ini tuh tanya jawabnya cuma 3 dapatnya. Iya. Oke, lebih pertanyaannya seorang pemimpin. Nah, silakan ditambahkan contoh real di Indonesia. Apakah pemimpinnya sudah ada atau belum? Seberapa penting sih hikmah bagi seorang muslim? Hikmah itu sangat penting bagi kita sebagai seorang muslim. Dan seorang muslim itu juga membutuhkan perkataan-perkataan yang baik yang sesuai syariat Rasulullah. Serta bisa mengajak kepada kebaikan atau beramar ma'ruf nahi mungkar. Dan mencegah dari perkataan yang sia-sia.
Dan pada akhirnya, kebaikan itu akan kembali juga kepada diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Indra Sista, Ruli Purjo, Sanita Najwa, Pak Atira, Anjana Sumanatias, Sabrina Aisyah, Nika Najwa akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang salah satu alat terpuji yaitu IFA. Wah. IFA adalah menjaga kehormatan dan kesucian diri. Contoh IFA pada seorang muslimah yaitu menjaga pandangan dan menggunakan juga dengan syar'i. Contoh IFA pada Panca Indra adalah tidak melihat video-video yang tidak senonoh. Contoh IFA terhadap harta adalah tidak minta-minta meskipun dalam kondisi kekurangan. Kenapa sih seorang muslimah itu wajib memiliki sifat IFA? Karena jika tidak memiliki sifat IFA, nanti akan berdampak, yaitu akan menimbulkan banyak kemaksiatan serta menimbulkan fitnah, mempermalukan diri sendiri juga bagi orang lain. Semoga kita semua dapat menjaga kehormatan kesucian diri kita dan dijauhkan dari hal-hal yang dapat menurunkan dan merusak harga diri kita. Amin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Fatia Nur, Saya Karina Maila. saya Askia Taskiatun, Saya Atika Faizina. Saya Nafisa Mufida. saya Maudie Rasmi, saya Kina Alicia, akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertemakan perilaku syaja'ah. Apa itu? Asyaja'ah merupakan sifat pemberani. Lawan kata syaja'ah adalah aljad dan pangensep. Contoh perilaku syaja'ah dalam perkara positif adalah berani bertanya ketika belum paham materi kepada guru. Contoh perilaku syaja'ah dalam hal negatif adalah berani membolos sekolah karena malas belajar. Kemudian kita masuk pada mosi ditetapkan, yaitu sifat syaja'ah apa yang harus dimiliki oleh seorang pelajar. Yang pertama adalah berani menyampaikan pendapat atau salah satu opsi-opsi yang harus kita keluarkan. Yang kedua adalah berani untuk aktif dalam organisasi, terutama organisasi kelas dan sebagainya. Yang ketiga adalah berani untuk mengikuti lomba. Lomba apa aja lah diikuti, yang penting berani. Terus yang terakhir adalah berani untuk mempresentasikan hasil diskusi seperti kami. Dari kami bila ada salah mohon maaf. Ini kelompok paling sedikit ya? Iya. Oke, kebetulan ketemunya 4 orang. Iya. Oke, silakan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadila Berapa. Shimal Qalbi. Ramina Aziza, Nadila Atul. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai perilaku adil. Tahu nggak adil itu apa? Adil itu malah suatu pada tempatnya. Dan contoh adil kepada diri sendiri yaitu makan, minum, dan istirahat yang baik atau cukup. Dan contoh adil kepada Allah adalah melaksanakan ibadah-ibadah seperti sholat, zakat, dan lain sebagainya. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai dampak seorang pemimpin yang tidak memiliki sifat adil adalah menyengsarakan rakyatnya karena tidak menempatkan hak-hak rakyat pada tempatnya. Masya Allah. Rakyat tidak menyukainya. Daerah yang dipimpin secara tidak adil maka itu akan berdampak bagi daerah tersebut. Dan pemimpin yang tidak melakukan keadilan akan ditimpakan azab yang pedih di hari kiamat. Oke, ada semua. Masya Allah. Diskusi kalian dan Ustazah sangat mengapresiasi sekali. Pertama, hasilnya sangat baik. Kemudian kalian juga langsung bisa menerapkan tadi, berani untuk menyampaikan presentasinya dengan sangat luar biasa. Tepuk tangan. Ya, kita simpulkan bersama-sama yuk. Kira-kira simpulan pertama terkait akhlak tadi, yang pertama adalah seorang muslim harus punya
Oke, yang pertama dan Coba yang seorang muslim akan kita muslimah ya. Bagaimana? Berkata-kata tidak hanya yang kedua terkait yang kedua ibadah. Oke, supaya seorang muslim bagaimana dengan ibadahnya? Tidak berbuat apa? Tidak. Yang mata tidak meminta? Tidak. Oke, dalam hadis seperti yang tadi tidak. Tidak lalai dalam mengenal yang ada di yang ketiga. Syarjana, hadis apa? Berani dalam apa? No. Berani dalam itu justru harusnya. Jadi ini kebalikannya adalah berapa? Mari kita tampilkan berani dalam memperintahkan kepada jangan pernah malu untuk menunjukkan kepada bukan untuk pamer ya tapi adalah bahwa kita siap untuk kebaikan. Yang keempat, bagaimana dengan adil? Seorang pemimpin ketika tidak memiliki sifat adil akan seperti apa? Kira-kira silakan angkat tangan. Saya. Oke. Atas nama siapa? Moida Rasmi. Absen berapa Mbak? Absen 11. Absen 11. Oke, silakan. Ustazah, kan di zaman sekarang ini kita di zaman digital dan media sosial, otomatis akan banyak sekali kita bersosialisasi kepada dengan menggunakan digital tersebut. Dan bagaimana caranya kita bersosial media di era digital pada masa ini? Masya Allah. Masya Allah. Siapa ya? Iya. Sekarang lihat, tapi kalau pakai dunia maya, pakai media sosial, masih banyak terlena waktunya banyak ke ya kerja. Nah, ya, jadi jaga diri kita untuk tidak lalai menggunakan media sosial dan sebagainya. Jaga diri kita untuk mengetik hal-hal yang tidak baik atau hal-hal yang maksiat. Itu ya. Oke, cukup jawabannya cukup jelas. Oke, terima kasih anak-anak semua untuk pembelajaran hari ini yang sangat luar biasa. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Oke, sedang mohon maaf jika ada kesalahan terkait apa yang disampaikan. Pelajari kembali materi terkait ini. Kerjakan LKPD terkait tentang akhlak terpuji ya, yang 4 tadi. Di situ di tugas kalian ada beberapa tolong diisi ya, baik menerjemahkan, menghafal ayat ya, untuk melatih lebih memahami ya surat tersebut. Kemudian minggu depan kita akan membahas juga masih berkaitan dengan akhlak. Untuk kita akan dibaca juga di bab berikutnya, kita akan di pertemuan tentang kisah teladan Fatimah Az-Zahra. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.